Pengantar penerbit. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Sholawat teriring salam semoga terlimpah kepada Nabi dan Rasul akhir zaman yang kepada Nabi akhir zaman, Muhammad, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Surah Yusuf ayat 3. Kisah, cerita, legenda, atau apapun yang semisalnya selalu memberikan kesan spesial di hati para pendengarnya. Terkadang, seseorang lebih mudah memahami sesuatu dengan disampaikan kepadanya contoh peristiwa, alias cerita. Bahkan, sepertiga isi Al-Quran berisi tentang kisah-kisah orang terdahulu, baik yang soleh maupun yang zalim. Itu semua karena rentetan peristiwa mampu memberikan contoh nyata kepada para pendengarnya. Siapa yang soleh dan siapa yang zalim? Bagaimana akhir dari orang yang soleh dan akhir dari orang yang zalim? Kita yang mendengar cerita tersebut akan memilih, mengikuti jejak orang soleh atau orang zalim. Karya tulis yang mengungkap kisah-kisah para nabi dan orang-orang terdahulu memang banyak. Akan tetapi, banyak juga karya tulis yang tidak hati-hati dalam pengambilan sumbernya. Mengungkap kisah-kisah orang terdahulu dengan bersumberkan mitos, riwayat-riwayat Israiliyat, maupun hadis-hadis palsu. Qasasul Anbiya, yang dikarang oleh Ibnu Katsir adalah sebuah kitab sejarah yang sangat mengagumkan. Beliau memaparkan ulasan sejarah dari manusia pertama, Nabi Adam, hingga Nabi Isa. Sedangkan sejarah Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad, beliau tulis dalam kitab tersendiri yang lebih spesifik. Dalam penulisan kitab ini, Ibnu Katsir menggunakan metode valid dan terpercaya. Beliau berpedoman pada penjelasan-penjelasan yang tertera dalam Al-Quran dan hadis-hadis mutawatir. Penulis tidak mengacu pada hadis-hadis maudhu, dan hanya sesekali mengacu pada hadis dhaif, itu pun jarang sekali. Sedangkan riwayat-riwayat Israiliyat, beliau menampilkannya dengan menyampaikan secara jujur bahwa kisah tersebut bersumber dari kisah-kisah Israiliyat. Sehingga, pembaca menjadi tahu, mana kisah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sahih, dan mana kisah yang bersumber dari riwayat Israiliyat. Buku Kisah Para Nabi karya Ibnu Katsir ini mengajak Anda untuk menyelami dan menghayati berbagai peristiwa di masa lampau untuk dijadikan ibrah. Sehingga Anda menjadi lebih baik dalam memilih jalan hidup, mengikuti jejak para nabi dan orang-orang soleh, dan menjauhi perbuatan buruk para penguasa zalim dan orang-orang yang dibinasakan. Kami berharap, pembaca yang budiman bisa belajar dan mengambil manfaat seluas-luasnya dari buku terjemahan ini. Tidak ada yang kami harapkan selain kebaikan bagi Anda, kita, dan seluruh kaum muslimin. Selamat membaca. Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2013. Belajar Islam dari sumbernya. Pendahuluan. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb seluruh alam. Solawat teriring salam semoga terlimpah kepada Nabi dan Rasul yang diutus untuk menebar rahmat bagi seluruh alam, yang Rabb berfirman padanya, kami menceritakan kepadamu Muhammad, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Surah Yusuf ayat 3. Allah memerintahkan beliau untuk menuturkan kisah-kisah ini kepada umat melalui firman-Nya, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Surah Al-A'raf ayat 176. Beliau kemudian menyampaikan risalah dan menunaikan amanat dengan sebaik mungkin. Umat pun memahami risalah yang disampaikan, menjaga amanat yang diterima, hingga menapak tinggi ke atas, maju dan memimpin. Namun ketika mereka lalai dalam menjalankan risalah, lamban mengamalkannya, dan menyia-nyiakan amanat, umat menjadi lemah dan terbelakang. Melalui kata pengantar singkat untuk sebuah kitab tebal nan berharga ini, kami akan menyampaikan sekilas tentang pengarang kitab yang sudah tidak asing lagi, yang mana kitab ini juga telah beredar luas. Kami akan menjelaskan pula tentang metode yang kami gunakan dalam membahas, mentahqiq,
dan mentahrijh kitab ini, dengan harapan semoga Allah berkenan memberikan kemudahan dan menerima amal ini. Tentang penulis, Ismail bin Umar Al-Qurash, bin Katsir bin Dao, bin Katsir bin Zara Al-Bashri, kemudian Ad-Dimashqi, Al-Faqih, bermazhab Syafi'i, Imaduddin Abu Fida. Beliau memiliki banyak hafalan, jarang lupa, memiliki pemahaman yang baik, punya andil dalam disiplin bahasa Arab, dan memiliki sejumlah bait-bait syair yang baik. Di antaranya syair gubahannya seperti berikut, hari-hari terus berlalu meninggalkan kita silih berganti. Sejatinya kita digiring menuju ajal, dan tatapan kematian terus mengintai. Masa muda yang telah berlalu takkan pernah kembali. Sementara uban nan keruh ini tiada akan pernah lenyap. Menurut testimoni sebagian ulama semasanya, ia adalah seorang imam yang meriwayatkan tentang tasbih dan tahlil, pemimpin para ahli tafsir, banyak mendengar dan mengoleksi berbagai disiplin ilmu, menyusun banyak kitab dan menyampaikan fatwa dengan baik hingga nyaman untuk didengar, menguasai berbagai disiplin ilmu untuk selanjutnya ia sampaikan dengan baik. Lembaran-lembaran fatwanya beredar ke berbagai penjuru negeri. Ia dikenal ahli di bidang hafalan dan tulisan, terdepan di bidang sejarah, hadis dan tafsir. Di antara karya-karyanya, Al-Ijtihad fi Talabil Jihad, Ahkamut Tanbih, Al-Bidayah wan Nihayah di bidang sejarah, Tafsirul Quran, Takmilat Asma'is Saikat Wadah Duafa, Jamiul Masanid was Sunan Al-Hadili Aqwam Sunan berjumlah 8 jilid tebal, Syarah Al-Jami, As-Syahih karya Imam Bukhari, hanya bagian awal saja yang disyarah, Tabaqatul Ulama, Al-Fushul fi Siratir Rasul, Al-Kawakib Darari fi Tarikh, intisari pilihan kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Wadhih An-Nafis fi Manaqib Al-Imam Muhammad bin Idris, dan banyak lagi karya lainnya. Ibnu Katsir wafat pada bulan Sya'ban 774 Hijriah. Tentang kitab Qasasul Anbiya, orang pertama yang dinilai menulis tentang kisah-kisah para nabi adalah Wahab bin Munabbih, meninggal tahun 114 Hijriah. Wahab bin Munabbih adalah seorang ahli sejarah, menguasai banyak sekali kisah-kisah bersumber dari kitab-kitab kuno, mengetahui kisah orang-orang terdahulu, khususnya kisah-kisah Israeliat. Ulama lain yang memiliki karya tentang kisah-kisah para nabi adalah sebagai berikut. Imam Ali bin Hamzah Al-Qasayan Nahwi, meninggal tahun 189 Hijriah. Suhail bin Abdullah At-Tastari, meninggal tahun 283 Hijriah. Al-Amin Al-Muqtaizul Malik Muhammad bin Abdul Malik Al-Musabihi, meninggal tahun 420 Hijriah. Berikutnya Imam Kitab, Imam Ibnu Katsir. Dalam karya Qasasul Anbiya ini, Ibnu Katsir mengisahkan tentang orang-orang yang disebut dalam Al-Quran, sebagian lainnya tidak disebutkan dalam Al-Quran secara tersirat. Dalam karyanya ini, Imam Ibnu Katsir tidak menyebut kisah Nabi kita Muhammad, karena hanya dimulai dari kisah Adam hingga kisah Isa dalam penulisan kitab ini. Ibnu Katsir menggunakan metode yang valid dan terpercaya, karena berpedoman pada penjelasan-penjelasan yang tertera dalam Al-Quran, di samping penulis tidak berpedoman pada hadis-hadis maudhu dan hanya sesekali mengacu pada hadis dhaif, itu pun jarang sekali. Ulama sendiri berbeza pendapat terkait hukum mengamalkan hadis dhaif. Namun jumhur sepakat, hadis dhaif boleh diamalkan dalam hal amalan-amalan utama dengan sejumlah persyaratan yang tidak bisa dijelaskan di sini. Kelebihan lain kitab ini adalah steril dari kisah-kisah Israeliat secara total. Bagaimana tidak, beliau sendiri adalah seorang imam, hafiz, dan ahli hadis. Intinya, kitab ini tiada duanya di bidangnya, organ topiknya, dan bagus dalam penyampaiannya, mengisyaratkan betapa luas ilmu sang pengarang, dan sumbangsih besar yang ia berikan dalam membahas sejarah dan biografi. Menurut hemat saya, kitab ini tidak bisa dikesampingkan oleh setiap Muslim, seperti halnya setiap penuntut ilmu juga tidak patut untuk tidak memiliki dan menimba berbagai informasi yang tertera dalam kitab ini. Menyebarluaskan, menyampaikan dan melayani kitab ini termasuk bagian dari ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Karena alasan itulah,
Darut Tiba'ah wa Nashr Al-Islamiyah berkenan untuk mencetak dan menyebarkan edisi baru kitab yang proses editing dan penerbitannya memerlukan waktu lama dan tenaga yang terbilang tidak ringan. Metode tahqiq mengingat kitab ini sudah naik cetak beberapa kali, yang mana salah satu edisinya mengacu pada sejumlah manuskrip terkait pemberian harakat pada teks-teks yang ada, yang tentu saja memerlukan tenaga. Untuk itu, terkait pemberian harakat teks kitab ini, saya cukup mengacu pada naskah yang sudah diterbitkan. Namun saya juga melakukan sejumlah hal sebagai berikut. 1. Pemberian nomor ayat nama surah pada catatan kaki. 2. Menjelaskan kata-kata asing yang ada dan dirasa perlu. 3. Menyebut biografi tokoh-tokoh yang tertera sebatas diperlukan saja, cukup dengan menyebut nama, tahun kematian, dan referensi-referensi yang bisa dirujuk bagi yang ingin mengenal tokoh yang dimaksud lebih jauh. 4. Menjelaskan nama-nama lokasi dan negeri yang tertera. 5. Melakukan tahrij atas hadis-hadis yang tertera, dengan membahas para perawi hadis, menjelaskan sisi-sisi kelemahan mereka dengan merujuk kitab-kitab jarah dan takdil. 6. Tetap menjaga keaslian dan teks-teks kitab. Selanjutnya, kami poles dengan cara yang bisa membantu untuk mengungkap materi utama dan inti-inti penjelasan yang terpendam sebagai berikut. Membagi isi kitab dalam beberapa bab dan pemberian nomor, mengacu pada metode penulisan yang biasa digunakan penulis untuk materi-materi ilmiah. Membagi setiap bab dalam beberapa pasal dan pemberian nomor, juga mengacu pada metode penulisan yang biasa digunakan penulis untuk materi-materi ilmiah. Selanjutnya kami berikan judul untuk pasal-pasal tertentu secara tersendiri untuk mengungkap kandungan pasal yang kami beri tanda dalam kurung. Kami juga membuatkan halaman tersendiri di setiap permulaan bab kitab dengan menyebutkan nomor dan judul bab. Demikian juga dengan pasal-pasal setiap bab, jika memang terdiri dari beberapa pasal. Seperti halnya membuat halaman tersendiri di permulaan setiap bab, kami juga menyebut penomoran pasal atau judul untuk sebahagian di antaranya, dan kami beri tanda dalam kurung. 7. Pada bahagian akhir, kami sebutkan daftar isi tentang muatan kitab, membantu untuk memperlihatkan materi yang tertera, membantu pembaca untuk mencari bahagian-bahagian penting dengan mudah, dan kami hanya menyebutkan inti-intinya saja pada bahagian akhir untuk meringankan ketebalan kitab. Selain agar tidak membuang-buang waktu untuk mencari bahagian-bahagian tertentu yang diinginkan, terlebih kitab ini hanya dicetak dalam satu jilid saja. Tidak lupa saya sampaikan penghargaan kepada saudara sekaligus murid saya yang mulia Dr. Abdul Rahman Muhammad Ali Uwais dan Dr. Jamaluddin Mustafa Abdul Hamid An-Najjar, atas sumbangsih dan bantuan-bantuan ilmiah yang diberikan untuk menerbitkan kitab tebal nan berharga dalam edisi terbaru ini. Dengan harapan semoga Allah berkenan menerima amal yang saya lakukan dengan ikhlas demi mengharap ridanya semata ini, semoga berguna bagi saya, juga untuk semua pihak yang terkait dalam penerbitan kitab ini, pada hari kala harta dan anak-anak tidak lagi berguna, kecuali mereka yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Muhakkik Abu Mustafa Abdul Hai Al-Farmawi, Kairo, Ain Syams, An-Naam. Awal Rabiul Awal 1411 Hijriah, bersamaan 21 September tahun 1990 Masehi. Kisah Nabi Adam. Pasal pertama, nas-nas tentang penciptaan Adam. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Allah berfirman, wahai Adam,
beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah Adam menyebutkan nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu, bahawa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu di dalam syurga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu syaitan memperdayakan keduanya dari syurga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di syurga. Dan kami berfirman, turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-Nya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari syurga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Baqarah ayat 30 hingga 39. Allah berfirman, sesungguhnya, perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah, seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Surah Ali Imran ayat 59. Allah berfirman, wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb-Mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, yakni Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Surah An-Nisa ayat 1. Allah berfirman, wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Surah Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu dan daripadanya dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Surah Al-A'raf ayat 189. Allah berfirman, dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu, sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka turunlah kamu dari syurga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya, kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu, sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Allah berfirman, keluarlah kamu dari syurga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya, barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.
Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama isterimu dalam syurga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, "Rabbmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam syurga." Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, "Sesungguhnya, aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu." Syaitan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun syurga. Rabb menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu dan aku telah mengatakan bahawa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?" Keduanya berkata, "Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan." Surah Al-A'raf ayat 11 hingga 25. Seperti yang Allah sampaikan dalam ayat lain, "Dari tanah itulah kami menciptakan kamu dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain." Surah Toha ayat 55. Allah berfirman, "Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam, dari api yang sangat panas. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, 'Sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.' Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Allah berfirman, "Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?" Iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Allah berfirman, "Kalau begitu keluarlah dari syurga, karena sesungguhnya kamu terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat." Iblis berkata, "Ya Rabbku, kalau begitu, maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan." Iblis berkata, "Rabbku, oleh karena engkau telah memutuskan bahawa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka." Allah berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku. Sesungguhnya, kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka, yakni pengikut syaitan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka." Surah Al-Hijj ayat 27 hingga 44. Allah berfirman, "Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka sujud, kecuali iblis. Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil. Allah berfirman, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh,
neraka jahanamlah balasanmu semua sebagai pembalasan yang cukup. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan suaramu yang memukau, kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka, yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal syaitan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Sesungguhnya, terhadap hamba-hambaku, engkau tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga. Surah Al-Isra ayat 61 hingga 65. Allah berfirman, dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemahuan yang kuat padanya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka pun sujud kecuali iblis dia menolak. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh iblis musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari syurga, nanti kamu celaka. Sungguh, ada jaminan untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata, wahai Adam, mahukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa? Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di syurga, dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari syurga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat? Allah berfirman, demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya, jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Surah Toha ayat 115 hingga 126. Allah berfirman, katakanlah, Al-Quran adalah berita besar, yang kamu berpaling darinya. Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Yang diwahyukan kepadaku, bahawa aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya, aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis, ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari syurga. Sesungguhnya, kamu adalah makhluk yang terkutuk. Dan sungguh, kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Iblis berkata, ya Rabbku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan, sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, yakni hari kiamat. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan.
Sungguh, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya. Katakanlah, aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atas dakwahku, dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Dan sungguh, kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Surah Sod, ayat 67 hingga 88. Demikian kisah tentang Adam yang disebutkan di sejumlah bagian dalam Al-Quran secara terpisah. Semuanya sudah kami jelaskan dalam kitab tafsir karya kami. Berikut akan kami sampaikan kandungan ayat-ayat di atas, juga penjelasan terkait bersumber dari hadis-hadis Rasulullah. Kepada Allah jua kita semua memohon pertolongan. Penciptaan Nabi Adam dan hikmah di balik penciptaannya Allah mengabarkan, ia berbicara kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Surah Al-Baqarah ayat 30. Allah memberitahukan keinginannya untuk menciptakan Adam dan keturunannya yang saling menggantikan peran satu sama lain, seperti yang ia sampaikan di tempat berbeza, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi. Surah Al-An'am ayat 165. Dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi. Surah An-Naml ayat 62. Allah menyampaikan hal itu kepada para malaikat sebagai pujian terkait penciptaan Adam dan keturunannya, seperti halnya Allah mengabarkan hal besar sebelum keberadaan Adam. Para malaikat kemudian bertanya untuk mencari tahu dan mengungkap hikmah di balik penciptaan Adam dan keturunannya, bukan untuk membantah, menghina, ataupun dengki terhadap keturunan Adam seperti yang dipahami oleh sebagian mufassir. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Menurut salah satu pendapat, kerusakan dan pertumpahan darah sudah pernah ada seperti yang pernah mereka lihat sebelum Adam diciptakan, yang dilakukan oleh para jin dan bon, seperti yang disampaikan Qatadah. Abdullah bin Umar menuturkan, jin sudah ada 2000 tahun sebelum Adam diciptakan, mereka saling menumpahkan darah, lalu Allah mengirim sepasukan malaikat untuk menghalau mereka ke semenanjung-semenanjung lautan. Penjelasan senada juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Menurut riwayat Hasan, para malaikat diilhami hal tersebut. Menurut pendapat lain, para malaikat mengetahui hal itu kala melihat di Lauhul Mahfuz. Sumber lain menyebutkan, mereka diberitahu oleh Harut dan Marut dari seorang malaikat bernama Sijil yang berada di atas mereka berdua. Demikian yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari Abu Ja'far Al-Baqir. Menurut pendapat lain, para malaikat mengatakan seperti itu kerana mereka tahu, makhluk yang diciptakan dari unsur bumi biasanya memang berwatak seperti itu. Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu, iaitu kami senantiasa beribadah kepadamu, dan tak seorang pun di antara kami yang durhaka padamu. Jika memang manusia diciptakan dengan maksud untuk beribadah kepadamu, kami pun tiada pernah lelah untuk beribadah kepadamu setiap waktu. Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Iaitu aku mengetahui maslahat kuat di balik penciptaan manusia yang tidak kalian ketahui. Maksudnya, di antara mereka akan muncul para nabi, rasul, syidikin dan syuhada. Allah mengajarkan ilmu kepada Adam hingga melampaui ilmu para malaikat. Selanjutnya Allah menjelaskan sisi kemuliaan Adam terkait ilmu yang melebihi kemuliaan mereka. Allah berfirman, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Ibnu Abbas menafsirkan, yang dimaksud adalah nama-nama benda yang diketahui manusia, mulai dari manusia, hewan, bumi, tanah, lautan, gunung, unta, keledai, dan nama-nama benda lainnya. Riwayat lain menyebutkan, Allah mengajarkan nama lembaran, takdir, dan lainnya, hingga nama kentut yang tidak bersuara dan yang bersuara. Mujahid menafsirkan, Allah mengajarkan nama-nama hewan, burung, dan segala sesuatu kepada Adam. Penjelasan serupa juga disampaikan Said bin Jubair, Qatadah, dan mufassir lain.
Ar-Rabi' menafsirkan, Allah mengajarkan nama-nama malaikat pada Adam. Abdul Rahman bin Zaid menafsirkan, Allah mengajarkan nama-nama keturunan Adam padanya. Yang sahih, Allah mengajarkan nama-nama benda dan perilakunya, mulai dari benda-benda besar hingga kecil, seperti yang disinggung oleh Ibnu Abbas. Terkait hal ini, Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari jalur Sa'id dan Hisham dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah. Beliau bersabda, kaum mukminin berkumpul pada hari kiamat. Mereka berkata, mari kita memohon syafaat kepada Rabb. Mereka kemudian menemui Adam. Mereka berkata, kau ayah manusia, Allah menciptakanmu dengan tangannya, memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu, mengajarimu nama-nama segala sesuatu, dan seterusnya hingga akhir hadis. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar. Hasan al-Bashri menyatakan, kala Allah hendak menciptakan Adam, para malaikat berkata, setiap kali Rabb kita menciptakan suatu makhluk, kita pasti lebih tahu dari makhluk itu. Allah kemudian menguji mereka dengan Adam. Itulah yang dimaksud firman Allah, jika kamu yang benar. Pendapat lain menyebutkan penjelasan berbeza, seperti yang telah kami sampaikan secara panjang lebar dalam kitab tafsir. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, iaitu Maha Suci Engkau bahawa ada seorang makhluk yang mengetahui sebagian dari ilmumu tanpa Engkau ajari, seperti yang Allah sampaikan di tempat berbeza, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang dia kehendaki. Surah Al-Baqarah ayat 255. Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu, bahawa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Iaitu, aku mengetahui yang tersembunyi, sebagaimana aku mengetahui yang nyata. Menurut pendapat lain, maksud firman Allah, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan, iaitu kata-kata para malaikat, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sementara maksud firman, dan apa yang kamu sembunyikan, iaitu kata-kata iblis kala banyak sekali kebaikan disembunyikan untuk Adam, seperti dinyatakan Sa'id bin Jubair, Mujahid, As-Sudi, Dahaq, At-Sawri, dan pendapat ini dipilih Ibnu Jarir. Abu Aliyah, Rabi', Hasan, dan Qatadah menyatakan, dan apa yang kamu sembunyikan, iaitu kata-kata para malaikat, setiap kali Rabb kita menciptakan suatu makhluk, kita pasti lebih tahu dan lebih mulia dari makhluk itu. 4. Keistimewaan Nabi Adam. Firman-Nya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Ini merupakan penghormatan besar dari Allah untuk Adam ketika menciptakannya dengan tangannya dan meniupkan roh ciptaannya pada Adam. Seperti yang Allah sampaikan dalam ayat berbeza, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Surah Al-Hijr ayat 29. Allah memberikan 4 kemuliaan kepada Adam, menciptakannya dengan tangannya secara langsung, meniupkan sebagian roh ciptaannya pada Adam, memerintahkan para malaikat sujud padanya, dan mengajarkan nama segala benda padanya. Itulah kenapa Musa Kalimullah berkata kepada Adam saat keduanya terlibat perdebatan di kalangan para malaikat, engkau Adam, ayah manusia, Allah menciptakanmu dengan tangannya, meniupkan roh ciptaannya padamu, memerintahkan para malaikat sujud padamu, dan mengajarkan nama segala sesuatu padamu. Seperti itulah yang diucapkan manusia saat berada di padang mahsyar pada hari kiamat seperti yang telah disinggung sebelumnya, dan yang akan diuraikan secara lengkap berikutnya, insya-Allah. Di dalam ayat yang lain, Allah berfirman,
Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali Iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu, sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Surah Al-A'raf ayat 11. Keangkuhan dan kesombongan Iblis. Hasan Al-Bashri mengatakan, Iblis membuat analogi, yakni kias, dan dia adalah makhluk pertama yang menggunakan analogi. Muhammad bin Sirin mengatakan, makhluk pertama yang menggunakan analogi adalah Iblis. Tidaklah matahari dan bulan diciptakan melainkan karena analogi-analogi. Kedua atsa ini diriwayatkan Ibnu Jarir. Artinya, Iblis membandingkan dirinya dengan Adam melalui analogi, lalu menilai dirinya lebih mulia dari Adam, sehingga ia tidak mahu sujud kepada Adam, padahal ia dan juga para malaikat diperintahkan untuk bersujud pada Adam. Ketika berseberangan dengan nas, analogi tidak bisa digunakan. Selain itu, penilaian Iblis juga keliru, karena tanah lebih bermanfaat dan lebih baik dari api, karena tanah mengandung unsur ketenangan, ketabahan, kesabaran, dan pertumbuhan, berbeza dengan api yang mengandung unsur gegabah, kedunguan, tergesa-gesa dan membakar. Selanjutnya, Allah menciptakan Adam dengan tangannya sebagai bentuk penghormatan baginya, dan meniupkan roh ciptaannya pada Adam. Karena itulah Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud pada Adam, seperti yang Allah sampaikan, dan ingatlah, ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali Iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Allah berfirman, wahai Iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah dari syurga, karena sesungguhnya kamu terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Surah Al-Hijr ayat 26 hingga 35. Iblis mengemukakan alasan yang sama sekali tidak membawa guna, dan alasannya itu lebih berat dari dosa yang ia lakukan, seperti yang Allah sampaikan dalam surah Al-Isra, dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka sujud, kecuali Iblis. Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil. Allah berfirman, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh, neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan suaramu yang memukau, kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka, yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal syaitan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Sesungguhnya, terhadap hamba-hambaku, engkau tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga. Surah Al-Isra ayat 61 hingga 65. Dalam surah Al-Kahfi, Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali Iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu?
Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Surah Al-Kahfi ayat 50. Iaitu, iblis tidak mahu taat kepada Allah dengan sengaja, semena-mena dan sombong untuk melakukan perintahnya. Ini tidak lain kerana iblis telah dikhianati oleh tabiat dan asal-usul penciptaannya yang buruk itu pada saat amat diperlukan, kerana ia diciptakan dari api seperti yang telah disampaikan Allah, juga seperti yang telah kami singgung sebelumnya. Disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, dari Aisyah, dari Rasulullah beliau bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya arash, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari bahan yang telah disebutkan pada kalian. Iblis bukan golongan malaikat. Hasan al-Basri menuturkan, iblis sama sekali bukan golongan malaikat. Syahab bin Haushab menuturkan, pada mulanya iblis berasal dari golongan jin. Namun kala mereka berbuat onar di bumi, Allah mengutus sepasukan malaikat, membunuh dan mengusir mereka ke semenanjung-semenanjung lautan. Iblis termasuk di antara jin yang ditawan, kemudian dibawa naik ke langit, kemudian ia singgah di sana. Saat para malaikat diperintahkan bersujud, iblis enggan menuruti perintah itu. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, sejumlah sahabat lain, Sa'id bin Musayyib dan lainnya menyatakan, iblis pada mulanya adalah pemimpin para malaikat di langit paling bawah. Ibnu Abbas menambahkan, namanya Azazil. Riwayat lain dari Ibnu Abbas menyebutkan, namanya Harits. An-Nukash menyatakan, kunyahnya Abu Qardos. Ibnu Abbas menyatakan, iblis berasal dari salah satu golongan malaikat bernama jin, mereka bertugas menjaga syurga. Ia termasuk yang paling mulia, paling banyak ilmu dan ibadah di antara mereka, dan memiliki 4 sayap. Namun kemudian Allah mengubah wujudnya menjadi syaitan yang terkutuk. Iblis berencana memperdaya anak cucu Adam. Allah berfirman dalam surah Sod, ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis yang menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri, atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya, kerana engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari syurga. Sesungguhnya, kamu adalah makhluk yang terkutuk. Dan sungguh, kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Iblis berkata, ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan, sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, yakni hari kiamat. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Sungguh, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya. Surah Sod ayat 71 hingga 78. Dan dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Surah Al-A'raf ayat 16 hingga 17. Iaitu, karena engkau telah menyesatkanku, maka aku pasti selalu mengintai jalan mereka, akan kudatangi mereka dari seluruh penjuru mata angin. Bahagialah siapa pun yang menentang iblis, dan amat celaka siapa pun yang mengikutinya. Imam Ahmad menuturkan, Hashim bin Qasim bercerita kepada kami, Abu Ukail Abdullah bin Ukail At-Sakafi bercerita kepada kami,
Musa bin Musaid bercerita kepada kami, dari Salim bin Abu Ja'ad, dari Subra bin Abu Fakah, ia mendengar Rasulullah bersabda, sungguh, syaitan mengintai seluruh jalan anak Adam, dan seterusnya seperti yang telah kami sampaikan dalam sifat iblis. Para malaikat yang diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Beragam pendapat para mufassir terkait para malaikat yang diperintahkan untuk sujud pada Adam. Apakah seluruh malaikat seperti yang ditunjukkan ayat-ayat Al-Quran secara umum, seperti yang dinyatakan jumhur, ataukah para malaikat bumi saja, seperti yang dinyatakan Ibnu Jarir dari jalur Dahhak dari Ibnu Abbas, namun sanadnya terputus, di samping rangkaian katanya juga kurang bisa diterima, meski sebahagian kalangan kontemporer lebih menguatkan riwayat ini. Tapi yang lebih kuat adalah pendapat pertama, seperti yang ditunjukkan oleh hadis, dan ia memerintah para malaikatnya untuk sujud padamu. Rangkaian matan ini juga bersifat umum. Wallahu alam. Firman Allah kepada iblis, maka turunlah kamu dari syurga. Surah Al-A'raf ayat 13. Keluarlah kamu dari syurga. Surah Al-A'raf ayat 18. Menunjukkan, iblis berada di langit, kemudian diperintahkan turun dan keluar meninggalkan kedudukan mulia yang ia raih karena ibadahnya, dan menyamai tingkatan para malaikat dalam ketaatan dan ibadah. Semua kemuliaan itu tercabut dan lenyap karena kesombongan, kedengkian dan menentang perintah Rabb, hingga akhirnya diturunkan ke bumi dalam keadaan hina dan terusir. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Allah memerintahkan Adam untuk tinggal di syurga bersama isterinya. Allah berfirman, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu di dalam syurga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Surah Al-Baqarah ayat 35. Dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, keluarlah kamu dari syurga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya, barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Surah Al-A'raf ayat 18. Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud kecuali iblis, dia menolak. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh iblis musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari syurga, nanti kamu celaka. Sungguh, ada jaminan untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Surah Taha ayat 117 hingga 119. Rangkaian ayat ini menunjukkan, Hawa diciptakan sebelum Adam masuk syurga, juga seperti yang disampaikan dalam firman Allah, wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu di dalam surga. Surah Al-Baqarah ayat 35. Demikian secara tegas dinyatakan oleh Ishaq bin Yasar, 18 dan memang selaras dengan tekstual ayat-ayat di atas. Namun, As-Sudi meriwayatkan dari Abu Salih dan Abu Malik dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dari sejumlah sahabat, mereka mengatakan, iblis dikeluarkan dari syurga dan Adam ditempatkan di syurga. Adam berjalan di sana seorang diri tanpa seorang isteri mendampingi agar bisa merasa senang. Adam lalu terlelap sesaat, setelah bangun, ternyata ada seorang wanita duduk di dekat kepalanya. Ia diciptakan Allah dari tulang rusuk Adam. Adam bertanya, kamu siapa? Aku seorang wanita. Jawab Hawa, kenapa kau diciptakan? Tanya Adam, agar kau merasa senang padaku. Jawabnya, para malaikat kemudian bertanya kepada Adam karena mereka tahu luasnya ilmu Adam, siapa namanya, wahai Adam? Nabi Adam menjawab, namanya Hawa. Kenapa disebut Hawa? Tanya para malaikat, karena ia diciptakan dari benda hidup. Jawab Adam. Hawa Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri yang paling pendek saat ia tidur, kemudian tulang tersebut diganti dengan daging.
Bukti penguat pendapat ini adalah firman Allah, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan Allah menciptakan pasangannya dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." Surah An-Nisa ayat 1. Dan firman-Nya, "Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar Dia merasa senang kepadanya." Maka setelah dicampurinya, isterinya mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya bermohon kepada Allah, Rabb mereka, seraya berkata, "Jika Engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami akan selalu bersyukur." Surah Al-A'raf ayat 189. Bagian ini akan kita bahas berikutnya, insya-Allah. Disebutkan dalam kitab Sahihain, dari hadis Zaidah, dari Maisarah Al-Ashja'i, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari Nabi, beliau bersabda, "Terimalah perintahku untuk memperlakukan wanita dengan baik, kerana wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian paling atas. Jika kau paksakan untuk meluruskannya, kau mematahkannya, namun jika kau biarkan, ia akan tetap bengkok. Maka terimalah perintahku untuk memperlakukan wanita dengan baik." Matan hadis ini sesuai riwayat Imam Bukhari. Pohon dan buah terlarang. Para mufassir memiliki beragam pendapat terkait firman Allah, tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Surah Al-Baqarah ayat 35. Sebagian ulama berpendapat, yang dimaksud adalah pohon anggur. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Asy-Sya'bi, Ja'dah bin Hubairah, Muhammad bin Qais, As-Sudi dalam salah satu riwayat dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan sejumlah sahabat, orang-orang Yahudi mengatakan pohon yang dimaksud adalah gandum. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Hasan al-Bashri, Wahab bin Munabbih, Atyah al-Aufi, Abu Malik, Muharib bin Ditsa, dan Abdurrahman bin Abu Layla. Wahab menyatakan, biji-bijian gandum ini lebih lembut dari keju dan lebih manis dari madu. At-Sari meriwayatkan dari Abu Husain, dari Abu Malik terkait firman Allah, "Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini." Al-Baqarah ayat 35, yaitu pohon kurma. Ibnu Jurayj meriwayatkan dari Mujahid, buah tin. Pendapat yang sama juga disampaikan Qatadah dan Ibnu Jurayj. Sementara Abu Aliyah menyatakan, siapa pun yang memakan buah pohon tersebut pasti mengeluarkan hadas, dan di syurga tidak patut ada hadas. Perbezaan pendapat ini intinya hampir sama. Allah sengaja tidak menyebut buah apa persisnya. Andai ada maslahat di balik penyebutan nama buah yang dimaksud, tentu sudah Allah sebutkan, sama seperti hal-hal lain yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Syurga yang disinggahi Nabi Adam. Silang pendapat yang mereka sebutkan terkait syurga yang dimasuki Adam, apakah syurga di langit ataukah sebuah taman di bumi. Perbezaan pendapat seperti ini baiknya diabaikan. Menurut pendapat jumhur, syurga yang dimaksud adalah yang ada di langit. Syurga makwa berdasarkan tekstual sejumlah ayat dan hadis, seperti firman Allah, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu di dalam syurga." Surah Al-Baqarah ayat 35. Alif dan lam dalam kata bukan untuk kata umum atau sesuatu yang diketahui dari sisi kata-kata, tapi sepenuhnya merujuk pada sesuatu yang sudah diketahui oleh akal pikiran, juga diakui oleh syariat, iaitu syurga makwa. Juga seperti kata-kata Musa, "Kenapa kau keluarkan kami dan juga dirimu sendiri dari syurga?" Dan seterusnya hingga akhir hadis. Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari hadis Abu Malik Al-Ashja'i, namanya Sa'ad bin Tariq, dari Abu Hazim Salamah bin Dinar, dari Abu Hurairah, juga Abu Malik dari Ribi, dari Hudzaifah, keduanya mengatakan, Rasulullah bersabda, "Allah mengumpulkan seluruh manusia, lalu orang-orang mukmin berdiri saat syurga didekatkan kepada mereka, mereka menemui Adam, lalu berkata,
"Wahai ayah kami, mintalah agar syurga dibukakan untuk kami." Adam berkata, "Tidaklah kalian dikeluarkan dari syurga melainkan kerana kesalahan ayah kalian ini," dan seterusnya hingga akhir hadis. Riwayat ini memiliki dalil yang kuat, bagus, dan nyata yang menunjukkan syurga yang dimaksud adalah syurga makwa, meski masih perlu didiskusikan lebih lanjut. Yang lain berpendapat, syurga tempat Adam berada bukanlah syurga Huldi, kerana di sana Adam masih diperintahkan untuk tidak memakan buah pohon tersebut. Di samping Adam tidur di sana, juga dikeluarkan dari sana. Di samping itu, iblis bisa masuk ke sana. Syurga makwa tentu tidak seperti itu. Pendapat ini diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Abbas, Wahab bin Munabbih, Sufyan bin Uyainah, dan dipilih oleh Ibnu Qutaibah dalam Al-Ma'arif, Kadhi Munzir bin Sa'id Al-Baluti dalam tafsirnya. Munzir juga membahas persoalan ini dalam sebuah karya tersendiri. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Abu Hanifah dan para sahabatnya. Abu Abdullah Muhammad bin Umar Ar-Razi bin Khatib Ar-Rai menukil pendapat ini dalam tafsirnya dari Abu Qasim Al-Balhi dan Abu Muslim Al-Ashbahani. Dinukil Al-Qurtubi dalam tafsirnya dari Mu'tazilah dan Qadariyah. Pendapat ini tertera dalam Nash Kitab Taurat yang ada di kalangan ahli kitab. Di antara ulama yang menuturkan perbezaan pendapat terkait persoalan ini adalah Abu Muhammad bin Hazm dalam karyanya Al-Milal wan Nihal, Abu Muhammad bin Atiyah dalam tafsirnya, Abu Isa Ar-Rumani dalam tafsirnya, yang ia riwayatkan dari jumhur golongan pertama Abu Qasim Ar-Raghib dan Qadi Al-Mawardi dalam tafsirnya. Al-Mawardi menuturkan, diperdebatkan, apakah yang dimaksud dengan syurga yang ditempati Adam dan Hawa. Ada dua pendapat. Pertama, syurga Huldi. Kedua, syurga yang telah disediakan Allah untuk keduanya sebagai tempat ujian, bukan syurga Huldi yang disediakan sebagai tempat pemberian balasan. Para pengusung pendapat kedua juga tidak sehaluan, mereka berbeza pendapat. Ada yang menyatakan bahawa syurga tersebut berada di langit kedua, kerana Adam dan Hawa diturunkan dari tempat tersebut. Pendapat ini disampaikan oleh Hasan. Yang lain menyatakan bahawa syurga yang dimaksud adalah sebuah taman yang ada di bumi, kerana di tempat ini Adam dan Hawa diuji dengan larangan untuk memakan buah dari salah satu pohon saja, yang lain tidak. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Yahya. Ini terjadi setelah iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Wallahu alam. Secara eksplisit, Imam Mawardi menyebutkan tiga pendapat, dan dari huraian kata-katanya, terlihat bahawa ia abstain dalam persoalan ini. Abu Abdullah Ar-Razi dalam tafsirnya menyebut 4 pendapat terkait masalah ini. 3 pendapat seperti disebutkan Imam Mawardi di atas, dan pendapat keempat abstain. Ar-Razi juga menyebutkan pendapat lain, syurga yang dimaksud berada di langit, namun bukan syurga makwa. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Ali Al-Jubai. Iblis terusir dari syurga. Para pengusung pendapat kedua melontarkan sebuah pernyataan yang perlu ditanggapi. Mereka menyatakan, tidak diragukan, Allah mengusir iblis dari syurga kala enggan sujud kepada Adam. Allah memerintahkan iblis untuk keluar dan turun dari syurga. Perintah yang dimaksud bukan perintah syari yang bisa saja disalahi, tapi murni takdir yang tidak bisa disalahi dan ditolak. Itulah kenapa Allah berfirman, keluarlah kamu dari syurga. Surah Al-A'raf ayat 18. Maka turunlah kamu dari syurga, kerana kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Surah Al-A'raf ayat 13. Kalau begitu, keluarlah dari syurga, kerana sesungguhnya kamu terkutuk. Surah Al-Hijr ayat 34. Kata ganti dalam rangkaian kata merujuk pada syurga, langit atau kedudukan. Mengacu pada pendapat manapun, tetap bisa disimpulkan bahawa iblis tidak ditakdirkan untuk berada di tempat di mana ia diusir dan dijauhkan dari sana, bukan sebagai tempat menetap ataupun hanya sekedar melintas saja. Mereka menyatakan, melalui tekstual serangkaian ayat bisa diketahui, iblis membisikkan pikiran jahat dan berkata kepada Adam, "Wahai Adam,
mahukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa? Surah Toha ayat 120. Rabbmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam syurga. Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Syaitan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun syurga. Rabb menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu dan aku telah mengatakan bahawa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Keduanya berkata, ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Allah berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Surah Al-A'raf ayat 21 hingga 25. Secara tekstual, ayat-ayat ini menunjukkan bahawa Adam dan Iblis sama-sama berada di syurga. Tanggapan: bisa saja Adam dan Iblis bersama-sama di syurga, namun hanya sebatas melintas saja dan bukan menetap di sana, dan Iblis membisikkan pikiran jahat kepada Adam di dekat pintu syurga atau di bawah langit. Hanya saja ketiga pendapat ini masih perlu didiskusikan lebih lanjut. Wallahu alam. Di antara dalil yang menjadi pijakan pengusung pendapat ini adalah riwayat Abdullah bin Imam Ahmad dalam Al-Ziyadat Al-Musnad dari Hudbah bin Khalid, dari Hamad bin Salamah, dari Humaid, dari Hasan Al-Bashri, dari Yahya bin Damrah As-Sakdi, dari Ubay bin Ka'ab. Ia menuturkan, saat sekarat, Adam menginginkan setandan buah anggur syurga. Anak-anaknya kemudian mencarikan buah anggur untuknya. Mereka kemudian berpapasan dengan para malaikat. Para malaikat bertanya, kalian hendak ke mana, anak-anak Adam? Mereka menjawab, ayah kami menginginkan setandan buah anggur syurga. Para malaikat berkata, pulanglah, kalian sudah tidak perlu lagi mencari buah itu. Mereka semua pulang, lalu para malaikat mencabut nyawa Adam, memandikan, memberi kampa dan mengkafani jenazahnya. Jibril mensolatkan jenazahnya dan para malaikat solat di belakangnya. Setelah itu mereka mengubur jenazah Adam. Para malaikat selanjutnya berkata, inilah syariat kalian dalam mengurus jenazah. Sanad dan matan hadis ini secara lengkap akan disampaikan pada bagian kematian Adam. Menurut para pengusung pendapat ini, jika untuk sampai ke syurga yang pernah ditempati Adam di mana ia menginginkan sebagian buahnya dimungkinkan, tentu anak-anaknya tidak perlu repot-repot mencari. Ini menunjukkan syurga tersebut adanya di bumi, bukan di langit. Wallahu alam. Mereka menyatakan, tidak bisa diterima jika alif dan lam pada kata yang tertera dalam firman Allah, wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu di dalam syurga. Surah Al-Baqarah ayat 35, mengacu pada sesuatu yang telah diketahui oleh akal pikiran. Yang benar, penjelasan yang Allah sampaikan mengacu pada rangkaian kalam, karena Adam diciptakan dari unsur bumi, dan tidak ada riwayat atau nas yang menyebutkan bahawa Adam dipindahkan ke langit. Adam diciptakan untuk berada di bumi. Inilah yang Allah beritahukan kepada para malaikat melalui firman-Nya, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Surah Al-Baqarah ayat 30. Ini selaras dengan firman Allah, sungguh, kami telah menguji mereka, yakni orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Surah Al-Qalam ayat 17. Alif dan lam dalam kata bukan bersifat umum, juga tidak ada penjelasan tekstual dalam rangkaian kata sebelumnya sehingga bisa dimengerti apa maksudnya. Hanya mengacu pada sesuatu yang telah diketahui menurut akal pikiran berdasarkan rangkaian kata. Maksudnya di dalam ayat ini artinya kebun. Mereka menyatakan,
turun tidak harus menunjukkan pindah dari langit ke bumi, seperti disebutkan dalam firman Allah berikut, difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi semua umat yang bersamamu." Surah Hud ayat 48. Maksud ayat ini, kala bahtera telah berada di atas gunung judi dan air sudah surut, Nuh dan kaum mukmin yang ikut bersamanya untuk turun. Sama seperti firman berikut, "Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Surah Al-Baqarah ayat 61. Juga firman-Nya, "Dan ada pula yang meluncur jatuh kerana takut kepada Allah." Al-Baqarah ayat 74. Dan masih banyak contoh lain terkait penggunaan kata seperti ini dalam hadis dan bahasa. Mereka juga menyatakan, tidak menutup kemungkinan, bahkan inilah faktanya, bahawa syurga yang ditempati Adam adalah sebuah dataran tinggi di bumi, penuh pepohonan rindang, buah-buahan, kenikmatan, dan kesenangan, seperti disebutkan dalam firman Allah, "Sungguh, ada jaminan untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang." Surah Toha ayat 118. Iaitu, sisi batinmu tidak terhina kerana kelaparan, dan sisi lahirmu kerana telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Surah Toha ayat 119. Iaitu, sisi batinmu tidak tersentuh oleh panasnya dahaga dan sisi lahirmu kerana sengatan terik matahari. Untuk itu keduanya disebut secara berdampingan, kerana adanya sisi kesamaan pada keduanya. Namun, kerana Adam memakan buah yang dilarang untuk dimakan, akhirnya Adam diturunkan ke bumi yang penuh dengan kesengsaraan, keletihan, kekeruhan. Harus berusaha dan bekerja keras, penuh dengan ujian, cobaan, perbezaan agama, akhlak, perbuatan, niat, kehendak, tutur kata dan perbuatan di antara seluruh penduduk yang ada, seperti yang Allah sampaikan, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Surah Al-Baqarah ayat 36. Firman ini bukan berarti menunjukkan manusia berada di langit, sama seperti firman-Nya, "Dan setelah itu kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur." Surah Al-Isra ayat 104. Seperti diketahui, Bani Israel berada di bumi, bukan di langit. Mereka juga menyatakan, pendapat ini bukan bagian dari pendapat yang mengingkari adanya syurga dan neraka saat ini, dan kedua pendapat ini sama sekali tidak memiliki korelasi satu sama lain, kerana sumber pendapat ini, baik dari kalangan salaf ataupun halaf, menegaskan syurga dan neraka sudah ada saat ini, seperti ditunjukkan oleh sejumlah ayat dan hadis-hadis syahih. Wallahu alam bis-shawab. Bisikan iblis kepada Nabi Adam untuk memakan buah terlarang. Firman Allah, lalu syaitan memperdayakan keduanya dari syurga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan, ketika keduanya di syurga, iaitu dikeluarkan dari kenikmatan, kesenangan dan kebahagiaan, menuju negeri penuh dengan keletihan dan kesedihan kerana bisikan jahat dan tipuan syaitan di dalam hati Adam dan Hawa, seperti yang Allah sampaikan dalam ayat lain. Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka, yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Rabbmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam syurga. Surah Al-A'raf ayat 20. Syaitan berkata, kalian berdua dilarang memakan buah ini, tidak lain agar kalian berdua tidak menjadi malaikat atau kekal selamanya di syurga. Artinya, jika kalian berdua memakan buah itu, kalian berdua menjadi malaikat atau kekal selamanya di syurga. Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya, aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Surah Al-A'raf ayat 21. Seperti yang Allah sampaikan dalam ayat lain, kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata, wahai Adam,
mahukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa? Surah Toha ayat 120, iaitu, mahukah aku tunjukkan padamu sebuah pohon yang jika kau makan buahnya, kau akan kekal dalam kenikmatan yang kau rasakan, dan kau akan tetap berada dalam kerajaan yang tiada akan pernah lenyap. Ini namanya tipu daya dan memberitahukan sesuatu yang berselisihan dengan realita. Maksud pohon keabadian adalah jika kau memakan buahnya, kau kekal selamanya. Mungkin pohon yang dimaksud adalah seperti yang disampaikan Imam Ahmad berikut, Abdul Rahman bin Mahdi bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami, dari Abu Dahha, aku mendengar Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah bersabda, sungguh, di syurga ada sebuah pohon, seorang pengendara berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun, namun tidak juga melintasinya, pohon keabadian. Seperti itu juga yang diriwayatkan dari Gunda dan Hajjaj, dari Syu'bah. Abu Dawud As-Sayalisi meriwayatkan hadis ini dalam musnadnya dari Syu'bah. Gunda mengatakan, aku bertanya pada Syu'bah, apa itu pohon keabadian? Apa lagi kalau bukan pohon itu, jawab Syu'bah. Hanya Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis ini. Bujukan Hawa kepada Nabi Adam untuk memakan buah terlarang. Firman Allah, syaitan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun syurga. Surah Al-A'raf ayat 22. Allah juga berfirman di dalam surah Toha, lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di syurga. Surah Toha ayat 121. Hawa lebih dulu memakan buah pohon tersebut, dan dialah yang menyebabkan Adam memakannya. Wallahu alam. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari berikut, Bishr bin Muhammad bercerita kepada kami, Abdullah bercerita kepada kami, Makma memberitakan kepada kami, dari Himam bin Munabih, dari Abu Hurairah, dari Nabi, andai saja Bani Israel tidak membusukkan daging dan andai saja Hawa tidak mengkhianati suaminya, yakni menyebabkannya memakan buah pohon terlarang. Petik 2. Hanya Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis ini melalui jalur sanad tersebut. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahih masing-masing dari hadis Abdul Razak, dari Makma, dari Himam, dari Abu Hurairah. Diriwayatkan Ahmad dan Muslim dari Harun bin Makruf, dari Abu Wahab, dari Am bin Harits, dari Abu Yunus, dari Abu Hurairah. Disebutkan dalam kitab Taurat yang beredar di kalangan ahli kitab, yang mendorong Hawa memakan buah pohon adalah seekor ular yang besar dan berbentuk indah. Hawa memakan buah pohon karena bujukan si ular, lalu memberikan buah tersebut kepada Adam. Iblis tidak disebutkan dalam kisah ini. Saat itu kedua mata Adam dan Hawa terbelalak dan keduanya mengetahui bahawa mereka telanjang. Kemudian keduanya mencari dedaunan buah tin lalu mereka gunakan sebagai sarung. Disebutkan dalam salah satu riwayat, keduanya telanjang. Wahab bin Munabih mengatakan, kemaluan mereka berdua tertutupi cahaya. Penjelasan yang tertera dalam kitab Taurat yang beredar di kalangan ahli kitab ini salah, distorsif, dan keliru dalam penerjemahan, karena menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain tidak mudah bagi semua orang, khususnya bagi mereka yang tidak menguasai bahasa Arab dengan baik, di samping tidak menguasai ilmu untuk memahami kitab suci agamanya. Itulah mengapa banyak sekali kekeliruan dalam kitab suci terjemahan di kalangan ahli kitab, baik dari sisi kata ataupun makna. Al-Quran menunjukkan Adam dan Hawa mengenakan pakaian. Allah berfirman dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Surah Al-A'raf ayat 27. Ibnu Abi Hatim menyatakan, Ali bin Hasan bin Askab bercerita kepada kami, Ali bin Ashim bercerita kepada kami, dari Sa'id bin Abu Urubah, dari Qatadah, dari Hasan, dari Ubay bin Ka'ab. Ia menuturkan, Rasulullah bersabda, sungguh, Allah menciptakan Adam, lelaki berbadan jangkung, berambut lebat, seakan-akan pohon kurma menjulang tinggi.
Saat memakan buah pohon, pakaiannya terlepas, dan bagian pertama yang terlihat adalah auratnya. Saat melihat auratnya, Adam berlari di syurga, lalu sebuah pohon mengait rambutnya, Adam mencabut rambutnya, lalu Ar-Rahman Azza wa Jalla memanggil, "Hai Adam, apa kau melarikan diri dariku?" Saat mendengar kalam Ar-Rahman, Adam berkata, "Ya Rab, aku tidak melarikan diri darimu, tapi aku malu." Ats-Sawri meriwayatkan dari Abu Laila, dari Minhal bin Am, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas terkait firman Allah, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di syurga. Surah Toha ayat 121. Dedaunan pohon tin. Sanad hingga Ibnu Abbas ini syahih, namun sepertinya bersumber dari ahli kitab. Tekstual ayat menunjukkan lebih umum. Meski demikian, tidak masalah jika dedaunan tersebut diartikan sebagai dedaunan pohon tin. Wallahu alam. Al-Hafiz Ibnu As-Sakir meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Ishaq, dari Hasan bin Zakwan, dari Hasan al-Bashri, dari Ubay bin Ka'ab, yang menuturkan, Rasulullah bersabda, "Sungguh, ayah kalian, Adam, seperti pohon kurma yang menjulang tinggi, tingginya 60 hasta, rambutnya lebat, dan auratnya selalu tertutup. Namun ketika melakukan kesalahan di syurga, auratnya terbuka, ia kemudian keluar dari syurga dan berpapasan dengan sebuah pohon. Pohon kemudian meraih ubun-ubunnya, lalu Rab menyerukan, "Apa kau melarikan diri dariku, wahai Adam?" Adam menjawab, "Tidak, tapi aku malu padamu ya Allah, ya Rab, atas perbuatan yang telah aku lakukan." Selanjutnya Ibnu As-Sakir meriwayatkan hadis ini dari jalur Sa'id bin Abu Urubah, dari Qatadah, dari Hasan, dari Yahya bin Damrah, dari Ubay bin Ka'ab, dari Nabi dengan matan yang sama. Riwayat yang ini lebih sahih, karena Hasan tidak bertemu dengan Ubay. Ibnu As-Sakir juga meriwayatkan hadis ini dari jalur Haid Samak bin Sulaiman al-Atsrablusi, dari Muhammad bin Abdul Wahhab Abu Marsyafah al-Asqalani, dari Adam bin Abu Iyas, dari Sinan, dari Qatadah, dari Anas secara marfu' dengan matan yang sama. Nabi Adam dan Ibunda Hawa bertobat. Rab menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu dan aku telah mengatakan bahawa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?" Keduanya berkata, "Ya Rabku, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Surah Al-A'raf ayat 22 hingga 23. Kata-kata ini diucapkan Adam sebagai pengakuan, tobat, merendahkan diri, tunduk dan permohonan kepada Allah di saat yang amat diperlukan. Siapapun di antara keturunan Adam yang menempuh jalan yang sama ketika melakukan kesalahan dan dosa, pasti akan berakibat buruk baik di dunia maupun akhirat. Allah berfirman, "Turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Surah Al-A'raf ayat 24. Pesan ini disampaikan kepada Adam, Hawa, dan Iblis. Menurut salah satu pendapat, termasuk untuk ular yang membujuk Hawa memakan buah pohon terlarang. Mereka semua diperintahkan untuk turun dari syurga dalam kondisi mereka saling memusuhi satu sama lain. Adanya ular dalam kisah Adam ini diperkuat oleh riwayat dari Rasulullah. Beliau memerintahkan untuk membunuh ular dan bersabda, "Kita tidak berdamai dengan mereka sejak kita memerangi mereka." Firman Allah dalam surah Toha, Allah berfirman, "Turunlah kamu berdua dari syurga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain." Surah Toha ayat 123. Perintah ini ditujukan untuk Adam dan Iblis. Adam kemudian mengajak Hawa, sementara Iblis mengajak ular. Menurut pendapat lain, perintah ini ditujukan untuk mereka semua dalam bentuk tatsniah, kata ganti untuk dua orang, sama seperti yang disebutkan dalam firman Allah. Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan mengenal ladang karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.
Surah Al-Anbiya ayat 78. Yang benar, kata ganti jamak diberlakukan untuk kata ganti dua orang dalam ayat ini, kerana putusan hukum memerlukan dua orang, pihak pelapor dan pihak terlapor. Seperti disebutkan dalam firman Allah, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Surah Al-Anbiya ayat 78. Terkait pengulangan kata turun dalam surah Al-Baqarah berikut, lalu syaitan memperdayakan keduanya dari syurga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di syurga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Baqarah ayat 36 hingga 39. Sebagian mufassir menyatakan, maksud turun yang pertama adalah turun dari surga ke langit paling bawah, dan turun yang kedua adalah dari langit paling bawah ke dunia. Pendapat ini lemah, kerana terkait turun yang pertama, Allah berfirman, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Ini menunjukkan mereka diturunkan ke bumi. Wallahu alam. Yang benar, Allah mengulang kata tersebut meski pada dasarnya sama, dan mengaitkan hukum tersendiri untuk setiap katanya. Pada kata turun yang pertama, Allah mengaitkan permusuhan di antara mereka, sementara untuk kata turun yang kedua, Allah mensyaratkan siapa pun di antara mereka mengikuti petunjuk yang Allah turunkan setelah semua kejadian itu, dialah orang yang beruntung. Sebaliknya, siapa yang menentang petunjuk Allah, dialah orang yang sengsara. Gaya bahasa seperti ini banyak digunakan dalam Al-Quran. Al-Hafiz Ibnu As-Sakir meriwayatkan dari Mujahid, ia menyatakan, Allah memerintahkan dua malaikat untuk mengeluarkan Adam dan Hawa dari dekatnya. Jibril kemudian melepas tiara dari kepala Adam dan Mikail melepas mahkota dari keningnya. Dahan sebuah pohon kemudian mengait rambutnya saat melarikan diri, hingga Adam mengira hukuman disegerakan untuknya. Adam menundukkan kepala dengan mengatakan, ampun, ampun. Allah berfirman, apa kau melarikan diri dariku? Adam menjawab, bukan, tapi karena aku malu padamu, wahai penolongku. Al-Auza'i meriwayatkan dari Hasan bin Atiyah, ia mengatakan Adam berada di syurga selama 100 tahun, riwayat lain menyebut 60 tahun, menangisi surga selama 70 tahun, menangisi kesalahannya selama 70 tahun, dan menangisi anaknya kala dibunuh selama 40 tahun. Hadis riwayat Ibnu As-Sakir. Lokasi diturunkannya Nabi Adam. Ibnu Abi Hatim menuturkan, Abu Zurah bercerita kepada kami, Utsman bin Abi Syaibah bercerita kepada kami, Jarir bercerita kepada kami, dari Sa'id, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, Adam diturunkan di sebuah tempat bernama Dahna, tepat di antara Mekah dan Taif. Diriwayatkan dari Hasan, ia menuturkan, Adam diturunkan di India, Hawa di Jeddah, Iblis di Dastumyan, beberapa mil dari Basrah dan ular diturunkan di Asbahan. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. As-Sudi menuturkan, Adam diturunkan di India bersamaan dengan Hajar Aswad dan segenggam dedaunan syurga. Dedaunan itu kemudian Adam tebarkan di sana dan menumbuhkan pepohonan yang baik di sana. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia menyatakan, Adam diturunkan di Safwa sementara Hawa di Marwah. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Berapa lama Nabi Adam tinggal di syurga? Abdul Razak menuturkan, Makmah mengatakan, Auf mengabarkan kepadaku, dari Kasamah bin Zuhair, dari Abu Musa al-Asy'ari, ia mengatakan,
Allah menurunkan Adam dari surga ke bumi dan mengajarkan segala kerajinan padanya. Allah membekali Adam dengan buah syurga. Buah-buah kalian ini adalah bagian dari buah-buahan syurga. Hanya saja buah-buahan dunia berubah, sementara buah-buahan syurga tidak berubah. Hakim menuturkan dalam Al-Mustadrak, Abu Bakar bin Balawiyah memberitakan kepada kami, dari Muhammad bin Ahmad bin Nadir, dari Muawiyah bin Ammar, dari Zaidah, dari Ammar bin Abu Muawiyah al-Bajali, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan Adam hanya berada di syurga dalam rentang waktu antara solat asar hingga matahari terbenam. Hakim menyatakan hadis ini sahih, sesuai syarat Al-Bukhari dan Muslim, hanya saja keduanya tidak mentakhrij hadis ini. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Az-Zuhri dari Al-Aqraj, dari Abu Hurairah, ia menuturkan, Rasulullah bersabda, hari terbaik yang matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu ia dimasukkan ke syurga, dan pada hari itu ia dikeluarkan darinya. Disebutkan dalam kitab sahih melalui jalur sanad berbeza, dan pada hari itu kiamat terjadi. Ahmad menuturkan, Muhammad bin Musab bercerita kepada kami, Al-Auza'i bercerita kepada kami, dari Abu Ammar, dari Abdullah bin Faruq, dari Abu Hurairah, dari Nabi, beliau bersabda, hari terbaik yang matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu ia dimasukkan ke syurga, pada hari itu ia dikeluarkan darinya, dan pada hari itu pula kiamat terjadi. Hadis ini sesuai syarat Muslim. Sementara hadis yang diriwayatkan Ibnu Asakir dari jalur Abu Qasim Al-Bagawi, Muhammad bin Ja'far Al-Warkani bercerita kepada kami, Said bin Maisarah bercerita kepada kami, dari Anas, ia mengatakan, Rasulullah bersabda, Adam dan Hawa turun dari syurga dalam kondisi sama-sama telanjang, keduanya mengenakan dedaunan syurga. Adam kemudian terkena udara panas, ia duduk dengan menangis dan berkata pada Hawa, Hai Hawa, rasa panas ini sangat menggangguku. Jibril kemudian datang dengan membawa kapas, memerintahkan Hawa untuk menenun dan mengajarkan caranya, memerintahkan Adam untuk merajut dan mengajarkan caranya. Beliau juga bersabda, Adam tidak menggauli isterinya selama berada di syurga, hingga diturunkan dari sana kerana kesalahan yang ia lakukan lantaran keduanya memakan pohon terlarang. Beliau bersabda, masing-masing dari keduanya secara terpisah, salah satunya tidur di sebuah hamparan padang pasir dan yang lain tidur di sisi lain, hingga Jibril datang menemui Adam dan memerintahkan untuk menggauli isterinya. Beliau bersabda, Jibril mengajarkan Adam cara menggauli isterinya. Setelah Adam menggauli isterinya, Jibril datang dan bertanya, bagaimana kau mendapati isterimu? Adam menjawab, baik. Hadis ini garib dan sangat mungkar jika dikatakan marfu'. Mungkin hadis ini perkataan sebagian salaf. Said bin Maisarah dalam sanad ini adalah Abu Umran al-Bakri al-Bashri. Imam Bukhari mengomentari, hadisnya mungkar. Ibnu Hibban menyatakan, ia meriwayatkan hadis-hadis maudhu'. Ibnu Adi menyatakan, keberadaannya tidak jelas. Firman Allah, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 37. Ada yang berpendapat, kalimat-kalimat yang dimaksud adalah firman Allah, Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Surah Al-A'raf ayat 23. Seperti diriwayatkan dari Mujahid, Said bin Jubair, Abu Aliyah, Rabi' bin Anas, Hasan, Qatadah, Muhammad bin Ka'ab, Khalid bin Mikdan, Atta al-Urasani dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ibnu Abi Hatim menuturkan, Ali bin Hasan bin Askab bercerita kepada kami, Ali bin Isham bercerita kepada kami, dari Said bin Abu Urubah, dari Qatadah, dari Hasan, dari Ubay bin Ka'ab, ia mengatakan, Rasulullah bersabda, Adam berkata, katakan padaku ya Rabb,
jika aku bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, apakah engkau akan mengembalikanku ke syurga? Ya, jawab Allah, itulah firman-Nya. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 37. Hadis ini garib dari jalur riwayat seperti di atas, sanadnya juga terputus. Ibnu Abi Nujay meriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan, kalimat-kalimat itu adalah, Ya Allah, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya selain-Mu, Maha Suci Engkau dan dengan memuji-Mu. Ya Rabb, sungguh, aku telah menganiaya diriku, maka ampunilah aku, sungguh Engkau adalah sebaik-baik penyayang. Ya Allah, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya selain-Mu, Maha Suci Engkau dan dengan memuji-Mu. Ya Rabb, sungguh, aku telah menganiaya diriku, maka terimalah taubatku, sungguh Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hakim meriwayatkan dalam Al-Mustadrak dari jalur Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya, sungguh Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 37. Adam berkata, Ya Rabb, bukankah engkau telah menciptakanku dengan tanganmu? Dijawab, Ya, kau tiupkan sebagian ruh ciptaanmu padaku. Dijawab, Ya, aku bersin lalu kau ucapkan, semoga Allah merahmatimu, dan rahmatmu mendahului murkamu. Dijawab, Ya, dan kau takdirkan aku melakukan kesalahan ini. Dijawab, Ya. Adam kemudian bertanya, katakan padaku, jika aku bertobat, apakah engkau akan mengembalikanku ke syurga? Allah menjawab, Ya. Hakim berkata, sanadnya sahih, namun Imam Bukhari dan Muslim tidak mentahrijh hadis ini. Hakim, Al-Baihaqi dan Ibnu As-Sakir meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Umar bin Khattab. Ia mengatakan, Rasulullah bersabda, kala Adam melakukan kesalahan, ia berkata, Ya Rabb, aku memohon kepadamu dengan hak Muhammad, ampunilah aku. Allah bertanya, bagaimana kau mengenal Muhammad sementara aku sama sekali belum menciptakannya? Adam menjawab, Ya Rabb, saat kau menciptakanku dengan tanganmu dan meniupkan sebagian ruh ciptaanmu, aku mengangkat kepala, lalu aku melihat tulisan di kaki-kaki arash, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya selain Allah, Muhammad utusan Allah. Aku pun tahu, nama orang yang kau sandingkan dengan namamu adalah makhluk yang paling engkau cintai. Allah berfirman, kau benar, wahai Adam. Sungguh, dia adalah makhluk yang paling aku cintai. Karena kau memintaku dengan wasilah haknya, maka kau kuampuni. Andai bukan karena Muhammad, tentu aku tidak menciptakanmu. Al-Baihaqi menyatakan, hanya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam yang meriwayatkan melalui jalur ini, dan hadis ini dhaif. Wallahu alam, ayat ini senada dengan firman Allah, dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Surah Toha ayat 121 hingga 122.